Azab kubur ini sendiri macem-macem Rek, tergantung dosa dan kemaksiatan yang kamu lakuin. Kalau orangnya jarang sholat wajib dan bisa baca Al-Quran tapi nggak diamalin, malaikat bakalan menghantam batu ke kepalanya sampai hancur. Terus kepalanya tumbuh lagi, terus kayak gitu nggak cuma sekali deh pokoknya. Hancur muncul lagi, hancur muncul lagi, gitu terus. Halo Rek, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal. Nah, aku mau ceritain tentang kehidupan setelah kematian menurut Islam Rek. Ini bukan cuma sekedar konten aja, tapi juga sebagai pengingat kalau hidup kita di dunia ini sebenarnya singkat banget. Oke, gak usah lama-lama, begini ceritanya. Kita sekarang posisinya ada di dunia kan. Orang normal di zaman kita biasa meninggal kisaran umur 60-100 tahunan. Kalau meninggal di umur 100 tahun ke atas di zaman sekarang kan kayak udah langka banget, kayak wah gitu kan. Untuk masuk ke pintu gerbang kematian, hal yang pasti dilalui manusia adalah sakaratul maut. Sakaratul maut ini sendiri Rek, udah dijelasin dalam surat Qaf ayat 19. Dalam surat ini dijelaskan kita semua pasti mengalami. Dan anehnya, kejadian yang pasti inilah yang selalu kita hindari. Karena ya mengerikan. Dan juga kadang kita lalai dan nyepelein. Kata Shaddad bin Aus, rasanya roh berpisah sama tubuh itu sakitnya luar biasa. Kematian itu kengerian yang dialami sama orang beriman baik di dunia dan di akhirat. Nah bayangin, orang beriman yang rajin ibadah aja ngeri, apalagi yang enggak, ya kan? Kata Shaddad bin Aus, kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, dan panasnya air mendidih di bejana. Kalian bisa bayangin? Aku aja udah merinding sendiri rasanya walaupun belum mengalami. Nah misalnya nih Rek, seandainya ada orang meninggal dibangkitkan sama Allah, terus nyeritain dan ngasih testimoni sakitnya kematian, pasti manusia di bumi ini langsung takut. Mereka nggak akan nyaman dan nggak bakalan bisa tidur nyenyak. Ya iya, ngeri amat kan ya diceritain kayak gitu. Aku lanjutin ya. Itu tadi kengerian sakaratul maut secara umum. Tapi kan di dunia ini pasti ada orang beriman dan yang kafir. Apakah sama? Ya jelas beda dong. Tadi kan aku bilang ya di awal kalau orang beriman aja udah ngeri. Bayangin yang hidupnya tiap hari maksiat melulu. Sengeri apa kematian mereka? Ada suatu cerita kondisi orang beriman ketika dicabut nyawanya. Riwayatnya aku ambil dari hadis Al-Bara bin Azib. Jadi aku nggak ngarang loh ini. Kalau menurut riwayat itu Rek, ketika sakaratul maut, cara meninggal orang beriman itu nyenengin banget. Malaikat akan turun dari surga dengan wajah yang cerah, senyum dan bersinar kayak matahari. Terus nih, malaikat ini juga membawa kafan serta wewangian dari surga. Orang yang meninggal bakalan melihat mereka duduk di atas kepalanya. Si malaikat akan ngomong kurang lebih kayak gini. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Ketika malaikat mencabut nyawa orang beriman dengan cara yang lembut banget Rek. Kalau diibaratkan keluarnya ruh itu kayak air mancur yang keluar dari wadahnya. Jadi nggak ada penghalang gitu maksudnya. Roh orang yang beriman ini diperlakukan sebaik dan sehati-hati mungkin. Makanya kalau kita lihat ada orang yang meninggalnya tuh senyum gitu, mungkin yang dilihat kayak gitu ya. Ini yang beriman. Terus yang kafir atau yang doyan maksiat gimana? Nah kalau yang doyan maksiat nggak usah ditanya lagi deh, pastinya serem banget. Menurut riwayatnya Abu Daud, ketika sakaratul maut, malaikat dengan bentuk yang serem akan datang kepada mereka langsung dari neraka. Terus kalau tadi kan nyabut nyawanya pelan-pelan ya. Kalau orang kafir enggak Rek, cara nyabutnya sangat kasar dan nggak ada ampun gitu. Bayangin aja, dicabut pelan aja sakit, ini nyabutnya paksa loh. Kalau menurut surat Al-An'am ayat 93, malaikat nyabutnya sambil mukulin orang kafir itu Rek. Malaikat bilang gini, hei orang kafir, keluarlah nyawamu. Hari ini semua perbuatanmu dibalas dengan balasan yang sangat hina.
Ini adalah akibat kamu mengatakan hal yang tidak benar dan sering tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kurang lebih gitu, Rek. Sekarang kita tinggal milih, mau sakaratul mautnya kayak orang beriman atau kayak orang kafir. Semuanya di tangan kita masing-masing. Nah, itu tadi adalah ketika nyawa dicabut. Sekarang kita masuk ke fase alam kubur atau alam barzah, Rek. Ketika orang meninggal, di dalam kubur dia sendirian, penuh kekosongan, gak ada apa-apa dan cuma ditemenin sama tanah. Setelah 7 langkah orang-orang yang nganterin dan ngubur, 2 malaikat yang mengerikan akan datang. 2 malaikat itu namanya Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir ini teriaknya keras dan kasar banget. Siapapun akan kena mental ketika berada di alam kubur sendirian. Orang yang di dalam kubur ini langsung didudukin sama malaikat Mungkar Nakir. Cara dudukinya gimana ya? Kan di kuburan sempit. Ya mikirnya gak usah sampai sana deh, karena alam barzah itu kan udah bukan alam dunia lagi ya. Jadi udah beda gitu. Karena alam barzah ini adalah perbatasan antara alam dunia dan di akhirat. Jadi kalau aku bilang kayak di dimensi yang berbeda gitu, Rek. Setelah duduk, malaikat ini tanya kepada ahli kubur. Pertanyaannya ada beberapa. Kalau dihafalin sekarang juga percuma, karena nanti pasti kalau orangnya beriman bisa jawab. Pertanyaannya itu diantaranya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Pertanyaan ini bukan iseng loh, Rek, tapi jadi ujian terakhir bagi manusia. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi ini jadi kunci dapat nikmatnya kubur atau malah siksa kubur. Orang yang bisa jawab akan mendapatkan nikmat kubur, tapi kalau nggak bisa jawab pasti mendapatkan azab kubur. Azab kubur ini sendiri macem-macem, Rek, tergantung dosa dan kemaksiatan yang kamu lakuin. Kalau orangnya jarang sholat wajib dan bisa baca Al-Quran tapi nggak diamalin, malaikat bakalan menghantam batu ke kepalanya sampai hancur. Terus kepalanya tumbuh lagi, terus kayak gitu nggak cuma sekali deh pokoknya. Hancur muncul lagi gitu terus. Bagi orang yang suka bohong, siksaannya lebih serem lagi, Rek. Mulutnya bakalan dirobek sampai belakang kepala. Aduh gimana ya, pokoknya modelnya kayak resleting gitulah. Hal ini dilakukan ya karena mulutnya nggak bisa dijaga, nyebar hoax dan banyak yang menderita karena kebohongan yang dia buat. Terus nggak cuman itu, yang suka zina, Rek, dia nggak pakai baju, terus kayak dipanggang di dalam tungku. Bagi yang suka riba, mulutnya dijejalin batu. Terus nggak cuman itu, biasa buat para tukang gibah. Hati-hati ya, azabnya kukunya jadi terbuat dari tembaga. Terus mereka mencakari mulut dan dadanya sendiri. Ngeri banget nggak tuh? Sebenarnya model siksa kubur ini masih ada banyak. Yang itu tadi aja udah merinding dan ngeri banget kan? Nah itu tadi yang ngeri-ngeri. Beda sama orang yang baik amalnya udah pasti mendapatkan nikmat kubur. Orang yang beriman kuburnya dilapangkan, terus dibentuk mirip taman surga. Jadi modelnya kayak simulasi sebelum masuk surga beneran. Orang yang beriman juga ditemani sosok misterius. Ciri-cirinya dia mirip kayak laki-laki, wajahnya tampan, pakaiannya bagus, dan tubuhnya wangi. Sosok misterius ini memberikan kabar gembira kepada hambanya yang beriman ini. Terus sebenarnya siapa sosok misterius itu? Nah, sosok misterius ini ya amalan kebaikan yang selama hidup di dunia kita lakuin. Si amal perbuatan ini akan nemenin sampai hari kiamat, biar orang yang beriman ini gak kesepian. Terus, Rek, di alam barzah ini orang-orang yang meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai detik ini nungguin kiamat. Jadi udah banyak macem-macem orang yang mendapatkan siksa dan nikmat kubur. Sekarang tinggal kita aja yang masih santai-santai di dunia mau kayak gimana. Itu tadi, Rek, sekilas apa yang terjadi setelah kematian. Sebenarnya kalau diceritakan panjang banget. Kalau emang kalian mau lanjutin part 2-nya, bakalan aku terusin. Karena setelah kematian ini step-stepnya ada banyak banget. Masih ada hari kiamat, terus hari kebangkitan, ngumpul di padang mahsyar, hari perhitungan amal manusia atau yaumul hisab, ada lagi yaumul mizan atau hari penimbangan amal baik dan buruk, sampai ke final destination-nya yaitu surga dan neraka. Itu
tadi cerita tentang setelah kematian. Semoga dari video ini kita bisa menjadi lebih baik dan hidup gak main-main lagi. Karena kalau dipikir-pikir ya, hidup 60-100 tahunan itu gak worth it banget kalau disia-siain. Terus hukumannya ngeri banget dan gak ada habisnya alias selamanya. Tapi ya semua ini tergantung kalian sendiri. Seperti biasanya kalau ada yang salah atau mau kalian tambahin silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton and bye-bye.